Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hari ulang tahun ke-76 TNI hari ini. Kapolri bahkan berkunjung ke Sudin Merdeka Barat dan Mabes TNI Jakarta Pusat untuk menyampaikan selamat ulang tahun secara langsung kepada Panglima TNI. Takut lagi, sana ditakut yang lain, ini takut sama sini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kejutan sebagai bentuk sinergitas TNI Polri. Tepat di hari ulang tahun TNI ke-76, Kapolri datang langsung bertemu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Panglima pun mengaku terharu dengan kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI Polri. Panglima juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada hari jadi TNI. Ini wabil khusus sinergi TNI dan Polri, saya serahkan secara simbolik kepada Bapak Kapolri. Nanti mereka juga memberikan semangat yang sama, seperti yang sudah kita tanamkan selama ini. Para pejabat tentunya akan terus bersinergi dengan TNI. Dari TNI Polri sinergi harga mati. Terima kasih. Sesuai dengan tema HUT TNI ke-76, yakni bersatu, berjuang, kita pasti menang. Diharapkan sinergi antara prajurit TNI Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia terus solid, termasuk personel di perbatasan menjaga NKRI, serta yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kejutan ini juga tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke satuan terkecil seperti Koramil. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, Saudara, polisi telah menangkap 56 orang yang diduga terlibat kericuhan yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. 56 orang yang diduga terlibat kericuhan di distrik Kedai Kabupaten Yahukimo diketahui merupakan tokoh Komite Nasional Papua Barat Yahukimo, Ruben Wakla. Ruben Wakla merupakan seorang mantan narapidana yang pernah dihukum karena terlibat kasus jual beli amunisi di Kabupaten Mimika pada 2019 lalu. Hingga kini aparat keamanan masih terus memeriksa beberapa saksi dan pelaku untuk mencari penyebab terjadi kericuhan. Akibat kericuhan yang terjadi di Yahukimo, setidaknya 6 warga tewas dan 43 lainnya terluka, sementara 1.000 warga mengamankan diri di Polres Yahukimo. Ada 10 korban luka kerusuhan Yahukimo yang dirawat di RSUD Yahukimo dan telah dievakuasi ke Jayapura untuk mendapat perawatan medis. Dengan menggunakan pesawat Trigana Air, 10 korban luka yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis. Ke-10 warga tersebut dievakuasi karena mengalami luka serius akibat penyerangan yang dilakukan pada Minggu kemarin. Sementara ada 30 orang korban luka yang masih menjalani perawatan di RSUD Yahukimo. Perkembangan terkini penyelidikan penyebab kerusuhan di Yahukimo, Papua, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Selamat siang Vindi, apa temuan terkini dari kepolisian soal motif yang menyebabkan kerusuhan di Yahukimo? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara, terkait motif penyerangan yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Dari keterangan Polda Papua menyebutkan bahwa motif penyerangan ini adalah masyarakat menerima informasi yang salah atau menerima informasi hoax terkait penyebab meninggalnya mantan Bupati Abuk Busuk di Jakarta pada Minggu dini hari, di mana warga menduga atau informasi yang diterima warga bahwa kematian dari mantan Bupati Abuk Busuk adalah karena dibunuh. Inilah yang menjadi penyebab utama sehingga warga kemudian melakukan penyerangan terhadap warga lainnya di Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu lalu yang menyebabkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia, kemudian 43 orang luka-luka. Sekali. Vidi, benarkah ada salah satu tersangka ini terkait dengan kelompok bersenjata lalu juga pernah membeli senjata untuk aksi teror? Ya, memang pasca penyerangan atau bentrok yang terjadi, memang aparat kepolisian Polres Yahukimo di backup oleh TNI mengamankan 56 orang yang diduga terkait dengan penyerangan dan pembakaran sejumlah rumah di Kabupaten Yahukimo.
Kemudian dari pemeriksaan, aparat kemudian memulangkan sedikitnya ada 31 orang karena memang dari pemeriksaan tidak diketahui atau tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung. Sementara 25 orang lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut karena memang diketahui memiliki keterlibatan atau terlibat langsung dalam penyerangan maupun pembakaran sejumlah rumah di Kabupaten Yahukimo. Kemudian dari antara 25 orang yang sementara diperiksa ini, ada 1 orang yang merupakan mantan atau aktivis KNPB yang selama ini juga diketahui aktif berhubungan dengan kelompok kriminal bersenjata, yakni Ruben Wakla. Ia ditangkap pada 2019 lalu karena juga terlibat penjualan senjata pada ketua pimpinan kelompok kriminal bersenjata Senat Sol di tahun 2019 lalu. Ia ditangkap di Yahukimo pada saat aksi penyerangan dan bentrok yang terjadi, dan saat ini masih didalami keterlibatan dia di dalam kejadian bentrok yang terjadi pada hari Minggu siang kemarin. Lalu bagaimana dengan penanganan warga saat ini? Karena tadi juga informasinya ada warga yang terdampak, bahkan ada yang terluka. Bagaimana penanganannya saat ini? Ya, untuk penanganan warga di sana memang pasca kejadian ada kurang lebih 43 orang yang terluka, kemudian 10 orang kemarin sudah dievakuasi karena mengalami luka yang cukup serius sehingga perlu penanganan lebih lanjut di Jayapura. Selain itu juga ada sedikitnya 1.000 orang yang mengungsi ke Mapolres Yahukimo karena memang mereka takut bila mana terjadi serangan susulan ataupun serangan balasan dari kedua belah pihak yang terlibat bentrok, bisa saja menjadi mereka menjadi korban, sehingga hingga saat ini terdapat 1.000 orang masih mengungsi di Mapolres Yahukimo. Sementara untuk penanganan sendiri memang saat ini Polres Yahukimo beserta dengan Kodim 1701 Yahukimo terus melakukan upaya pendekatan kepada kedua belah pihak untuk menahan atau menghimbau warganya, masyarakatnya untuk tidak terlibat atau untuk mencegah terjadinya serangan susulan yang bisa saja terjadi. Para masyarakat, seluruh masyarakat atau tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan diminta atau diinformasikan bahwa penyebab kematian dari mantan Bupati Yahukimo periode 2016-2022 itu merupakan murni karena sakit, sehingga tidak ada kaitannya dengan adanya pembunuhan atau secara lainnya, sehingga diminta agar saat ini kedua belah pihak menahan diri dan tidak lagi melakukan aksi penyerangan terhadap aksi penyerangan balasan maupun aksi lainnya. Sekali. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.